Halo guys, selamat datang kembali di channel Mari Nonton. Kali ini kita akan membahas cerita tentang film Vina sebelum 7 hari nih guys. Simak ceritanya baik-baik ya guys. Jangan lupa di like dan komen terlebih dahulu ya videonya. Film Vina sebelum 7 hari diadaptasi dari kisah nyata seorang gadis yang bernama Vina asal kota Cirebon yang mati secara mengenaskan pada tahun 2016 karena menjadi korban dari geng motor. Vina adalah seorang gadis cantik yang berusia 16 tahun asal kota Cirebon, Jawa Barat. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang nelayan, sementara ibunya memilih menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia. Vina saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Vina sekolah di salah satu sekolah menengah atas di Cirebon. Dia mempunyai sahabat dekat yang bernama Linda. Linda sendiri memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Sementara itu ada seseorang pemuda yang bernama Egy. Dia adalah siswa sekolah menengah atas di sekolah yang berbeda. Ayah Egy berprofesi sebagai anggota polisi dan Egy juga memiliki kekasih di satu sekolah dengan Vina. Pada suatu hari saat Egy menjemput pacarnya di sekolah, dia menggoda Vina dan memberikan sebuah es krim kepada Vina. Sang pacar yang bernama Tika tidak terima melihat si Egy menggoda Vina. Saat di sekolah, Tika bersama teman-teman segengnya melakukan perundungan terhadap Vina, yaitu dengan mengancam Vina dan menempelkan permen karet di rambut Vina. Kejadian itu tidak hanya sekali terjadi, tetapi sudah berulang kali. Tika bahkan melabrak Vina saat di kamar mandi. Namun Vina memberanikan diri untuk melawan perlakuan Tika dan teman-temannya kepada Vina dengan cara mendorong Tika dan menyiramkan air kepada mereka. Sementara itu Vina tidak menceritakan soal perundungan yang terjadi di sekolah kepada si Linda, tetapi Vina lebih memilih menceritakannya ke neneknya. Pada suatu hari Vina dan Linda sedang berada di sekolah dan membicarakan tentang geng motor yang semakin meresahkan di kotanya. Ada teman laki-laki mereka yang bernama Lukman, ternyata ia juga ikut bergabung ke dalam geng motor. Dengan alasan dia takut dan terus diganggu jika tidak masuk dan ikut ke geng motor tersebut. Makin kesini badan mereka makin gawat aja. Pada suatu hari, Vina mengikuti lomba modeling di kota Cirebon dan ia berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Egy yang pada saat itu juga ada di sana memperhatikan si Vina, dia ternyata diam-diam memendam rasa kepada Vina. Namun Ina tidak menggubrisnya. Pada suatu malam, Vina dan Linda sedang nongkrong di sebuah cafe, sementara di cafe tersebut ternyata ada si Egy bersama rombongan geng motornya. Dia memanggil dan memaksa Vina untuk ikut gabung di tempat duduknya bersama gengnya. Namun Vina dengan tegas menolaknya. Egy yang masih penasaran dengan Vina, ia terus mencoba mendekati Vina. Sama Koji. Dia apaan sih nggak mau? Hingga pada suatu ketika, saat Vina masuk ke toilet wanita diam-diam, Egy masuk ke dalam toilet itu, dan dia menggoda dan memaksa Vina. Vina berusaha berontak hingga akhirnya Vina meludahi Egy dan Vina pergi meninggalkannya. Kejadian itu membuat Egy sakit hati dan menaruh dendam yang mendalam kepada Vina. Dan itulah yang menjadi awal malapetaka untuk Vina. Suatu malam, Vina dan Linda tengah asik menikmati pertunjukan topeng di alun-alun kota Cirebon. Kakaknya yang berniat menjemput Vina, tiba-tiba ban motornya bocor. Oleh karena itu, Vina memilih naik ojek saja. Tak lama kemudian teman laki-laki Linda yang bernama Deden datang untuk bermaksud menjemput Linda. Saat itu Deden bersama temannya yang bernama Zaki. Lalu Linda menyarankan untuk Vina pulang bersama Zaki saja. Kebetulan Zaki sudah mengenal Vina sembari Zaki mengantarkan sebuah paket. Akhirnya Vina pun mau dan pulang berbondengan bersama si Zaki. Saat Vina berboncengan dengan Zaki, tiba-tiba ada sekelompok geng motor membuntutinya. Ternyata itu adalah Egy dan bersama teman-teman geng motornya. Pada malam itu, Egy menyusun rencana untuk memberi pelajaran kepada Vina, yang telah berani menolak cintanya dan meludahinya, sehingga hilang harga dirinya di depan Vina. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah flyover. Mereka dipukul dengan balok kayu, hingga mereka berdua terjatuh dan terseret di aspal. Setelah itu Egy bersama teman-temannya menganiaya Vina dan Zaki dengan brutal. Egy membenturkan kepala Vina ke motornya. Vina dan Zaki yang sudah tidak berdaya dibawa ke tempat yang sepi yaitu markas geng motor mereka. Di markas geng motor tersebut, mereka menyeret tubuh Vina dengan kejinya, dan parahnya lagi Vina disetubuhi secara bergiliran di sana.
Sementara Zaki yang sudah tidak berdaya dipaksa untuk menyaksikan aksi bejat mereka. Tak hanya itu saja, kaki Vina dilindas oleh motor yang dikendarai Egy hingga akhirnya Vina dan Zaki meninggal secara mengenaskan. Setelah Vina dan Zaki dipastikan tidak bernafas, para pelaku membuat suatu alibi untuk menghilangkan jejak dari aksi keji mereka. Mereka meletakkan Vina dan Zaki di tempat kejadian awal yaitu di flyover, agar seolah-olah mereka berdua meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Keluarga keluar. Keesokan harinya mayat Vina dan Zaki ditemukan warga di flyover. Menurut penyidikan awal polisi, kematian Vina dan Zaki diduga akibat kecelakaan tunggal. Keluarga Vina sangat syok saat mendapatkan kabar kematian Vina secara tiba-tiba. Ayah dan kakek Vina datang ke tempat kejadian tersebut. Keluarga Vina sangat bersedih mendengarkan berita ini. Saat itu ada seorang pemuda yang bernama Dani, dia seorang jurnalis dan konten kreator yang mengelola channel YouTube. Dani yang ikut melihat di tempat kejadian perkara, terlihat sangat tertarik untuk meliput peristiwa tragis ini. Dani pun meyakini tewasnya Vina dan Zaki bukanlah karena kecelakaan tunggal, dia mencium ada unsur kesengajaan untuk menghabisi nyawa Vina dan Zaki. Dia berusaha menyelidiki berbagai fakta untuk mengungkap kematian Vina yang menurutnya sangatlah janggal. Bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Sementara itu nenek Vina terlihat sedih sekali melihat cucunya terbaring tak bernyawa saat dimandikan oleh ia. Dia berusaha mengikhlaskan apa yang sudah terjadi kepada Vina. Saat memandikan jenazah Vina, neneknya mendengar permintaan tolong arwah Vina. Rasa curiga mencuat saat neneknya melihat kaki dan lengan Vina patah dengan luka yang menganga. Mendengar kabar Vina tewas, Linda sebagai sahabatnya dihantui rasa bersalah. Karena pada malam itu dialah yang telah menyarankan Vina untuk pulang bersama Zaki. Linda enggan hadir di pemakaman Vina. Linda terus menyendiri di dalam kamarnya hingga akhirnya arwah Vina hadir dalam mimpi Linda. Sementara itu Dani terus mencari fakta-fakta mengungkap penyebab kematian Vina yang sangat misterius itu. Dani yang sudah kenal dengan bibik Linda, dia mendapatkan informasi bahwa Linda dan Vina pernah berkunjung ke salon bibiknya untuk melakukan perawatan rambutnya. Sementara itu sang bibik memberikan nomor HP Linda kepada si Dani, dan Dani langsung menemui Linda di rumahnya. Linda dalam kondisi mulai stabil, dan mulai menerima kenyataan yang dialami oleh sahabatnya. Dani mulai menanyakan banyak hal tentang Vina. Linda memberikan informasi tentang sahabatnya itu. Hingga akhirnya Linda menyebut nama Egy sebagai anggota geng motor yang menaruh perasaan cinta kepada Vina. Sementara Egy terlihat ketakutan atas apa yang telah ia perbuat. Dia terus dihantui oleh arwah Vina. Orang tuanya yang seorang polisi mengetahui Egy terlibat dalam peristiwa itu, bermaksud untuk memindahkan Egy untuk kabur ke Jakarta. Sementara itu Dani menuju ke alun-alun kota Cirebon untuk mencari informasi mengenai anggota geng motor. Dia mendapatkan titik terang setelah salah satu pedagang memberikan informasi mengenai markas geng motor itu berada. Hingga akhirnya Dani menemukan lokasi geng motor itu yang sudah ditinggalkan oleh anggotanya. Di hari ke-6 setelah kematian Vina, keluarga Linda mendadak menghubungi keluarga Vina dan meminta mereka datang ke rumahnya. Dalam kejadian itu, tiba-tiba saja Linda mengalami kerasukan arwah Vina dan lantas menceritakan secara detail bagaimana kecelakaan tersebut bermula. Arwah Vina mengungkap bahwa malam itu ia diserang oleh 11 anggota geng motor sampai ke jalan layang flyover tempat kejadian. Disinilah Vina mulai disiksa secara brutal. Terungkap pula bahwa Vina sempat diperkosa oleh pelaku dan rekan-rekannya. Ironisnya salah satu dari pelaku adalah sosok Egy yang ternyata pernah mempunyai rasa kepada Vina. Arwah Vina mengatakan bahwa Egy sebagai otak pembunuhan Vina saat ini tengah kabur ke Jakarta. Kakak Vina merekam suara Linda yang kesurupan arwah Vina. Itu yang ke Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Setelah itu, dia menghubungi Dani. Dani kemudian memposting rekaman arwah Vina yang merasuki tubuh Linda mengenai pengakuan penyebab kematian Vina. Akhirnya,
Postingan tersebut viral di media sosial. Dengan berbekal informasi itu, polisi memanggil keluarga Vina untuk menindaklanjuti dan mengungkap penyebab kematian Vina. Polisi meminta izin pihak keluarga untuk melakukan otopsi jenazah Vina untuk memastikan penyebab kematian Vina. Dengan berat hati, keluarga setuju jenazah diotopsi. Neneknya bahkan sangat berharap para pelaku dan dihukum penjara. Aku mau orang itu dipenjara. Setelah dilakukan otopsi, ternyata terbukti bahwa kematian Vina bukan karena kecelakaan lalu lintas, namun karena dibunuh. Dengan bukti yang ada, akhirnya polisi menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan terhadap Vina. Egy sebagai otak pembunuhan Vina, kabur ke Jakarta dan masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Demikian alur cerita film Vina sebelum 7 hari guys. Terus support channel Mari Nonton dengan cara like, komen dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.